Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta. Adik sekalian, siswa kelas 6 ilmu keagamaan yang saya banggakan. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dalam keadaan sehat walafiat pula. Ada sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kelanjutan daripada usul fikih, yaitu ta'arud al-adillah. Ada sekalian, sebelum masuk kepada materi apa ta'arud al-adillah, perlu saya sampaikan di sini tujuan pembelajaran untuk materi ta'arud al-adillah. Paling tidak ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita peroleh. Pertama adalah memahami pengertian ta'arud al-adillah secara tepat. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk ta'arud al-adillah. Yang ketiga adalah menganalisis bagaimana cara penyelesaian apabila terjadi ta'arud al-adillah. Adik sekalian, terlebih dahulu perlu saya ingatkan kembali, karena materi ta'arud al-adillah ini merupakan materi kelanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan turukul istinbat, metode untuk menetapkan satu hukum, metode untuk menggali suatu hukum. Di dalam usul fikih, metode untuk menetapkan satu hukum ada 3. Pertama, kita mempelajari qawaid lugawiyah atau yang disebut dengan qawaid usuliyah. Ini sudah kita pelajari di semester pertama, seperti apa makna amar, apa kaidah-kaidah yang berkaitan dengan amar, nahi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah maqasidus syariah. Untuk menetapkan satu hukum juga perlu melihat apa tujuan daripada hukum. Dan yang ketiga yang akan kita pelajari adalah ta'arudul adillah. Bagaimana kalau ada dalil-dalil yang bertentangan, yang seakan-akan bertentangan, untuk diselesaikan agar bisa dicari hukum yang ada di dalam nas tersebut. Adik sekalian, apa yang disebut dengan ta'arud al-adillah? Para ulama usul fiqh telah mendefinisikan dengan berbagai macam definisi. Ta'arud menurut bahasa adalah i'tiradu kulli wahidin minal amrayni al-akhar, yaitu pertentangan antara dua perkara. Sedangkan menurut istilah, ayyaqtadiya ahadud dalilaini hukman fi waqi'atin khilafa ma yaqtadihi dalil al-akhar fiha, yaitu terdapat dua dalil, salah satunya menunjukkan pada hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Di samping itu, Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Bahrul Muhit, beliau mendefinisikan ta'arud al-adillah itu adalah taqabulud dalilaini ala sabilil mumana'ah, berhadap-hadapan dua dalil dengan cara bertentangan. Adik-adik sekalian, tadi sudah saya sampaikan pengertian ta'arud al-adillah atau ta'arud baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Sekarang kita perlu mengetahui bagaimana cara penyelesaian ta'arud al-adillah menurut para ulama usul fiqh. Berkaitan dengan ini, yaitu cara penyelesaian ta'arud al-adillah di kalangan para ulama usul fiqh terbagi kepada dua. Pertama, menurut jumhur ulama. Menurut jumhur ulama, cara menyelesaikan ta'arud al-adillah itu pertama dengan al-jam'u wat taufiq, yaitu mengumpulkan dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan, kemudian dicari penyelesaiannya dengan sinkronisasi dalil-dalil tersebut sehingga tidak bertentangan. Yang kedua yaitu dengan at-tarjih, meneliti dalil yang paling kuat untuk digunakan. Sedangkan yang lemah, yang tidak kuat itu tidak
digunakan. Yang ketiga adalah an-nasakh, yaitu melihat dalil-dalil dari aspek turunnya, mana yang lebih awal dan mana yang terakhir. Maka dengan aspek turunnya dalil-dalil tersebut atau dalam sejarah atau tarikh, maka bisa diketahui mana dalil yang bisa dimansuh dan mana dalil yang menasakh. Kemudian yang keempat, apabila tidak bisa dicari penyelesaiannya dengan cara al-jam'u wa taufiq atau dengan tarjih atau dengan nasakh, maka jumhur ulama dengan menggunakan sikap at-tasaqut atau istilah lain yang disebut dengan at-tawaquf. Tidak memberlakukan dalil-dalil tersebut sambil mencari dalil-dalil yang lebih kuat lagi. Sementara itu, di kalangan ulama Hanafiyah, cara untuk menyelesaikan ta'arud al-adilah itu dengan 4 langkah juga, namun berbeda dalam urutannya. Kalau jumhur ulama menggunakan urutan al-jam'u wa taufiq yang pertama. Yang kedua adalah at-tarjih, yang ketiga an-nasakh, yang keempat adalah at-tasaqut. Sedangkan jumhur atau ulama Hanafiyah menggunakan urutan yang pertama adalah an-nasakh, yang kedua tarjih, yang ketiga al-jam'u bainahuma, dan yang keempat adalah at-tasaqut atau at-tawaquf. Hadirin sekalian, setelah saya jelaskan tentang pengertian ta'arud al-adilah dan pandangan para ulama usul bagaimana cara menyelesaikan ta'arud adilah yang terbagi kepada 2 kelompok, maka selanjutnya kita akan coba menganalisis bagaimana cara menyelesaikan ta'arud al-adilah dengan metode al-jam'u wa taufiq. Namun sebelumnya perlu diketahui pula apa yang disebut dengan al-jam'u wa taufiq. Al-jam'u menurut bahasa adalah mengumpulkan beberapa dalil yang ada. At-taufiq artinya menselaraskan atau mensinkronkan antara dalil-dalil yang ada supaya tidak terjadi pertentangan. Sedangkan menurut istilah, al-jam'u adalah at-ta'lif wa taufiq baina madlulayid dalilaini al-muta'aridaini liyu'mala bihima ma'an, yaitu mengumpulkan, mensinkronkan apa yang ditunjuk oleh kedua dalil yang bertentangan untuk dilakukan, diamalkan kedua-duanya. Artinya prinsipnya dengan adanya al-jam'u wa taufiq itu bagaimana dalil-dalil yang bertentangan itu tetap diamalkan semuanya. Sedangkan Abdullah Muhammad Asy-Syinkiti dalam kitab Ta'arud al-Bayyinat fil Fiqhil Islami, beliau menyampaikan bahwa al-jam'u adalah at-taufiq baina madlulatil hujaji al-muta'aridah fid dhahir biwajhin minal wujuh bahaisu yazulu at-ta'arudu wa yumkinul amalu bil hujaji kulliha. Menurut beliau bahwa yang disebut dengan al-jam'u itu adalah mengumpulkan apa yang ditunjuk oleh dalil-dalil, hujah-hujah yang bertentangan secara lahiriah dengan salah satu cara dari beberapa cara. Beberapa cara tadi ada al-jam'u, ada at-tarjih, ada dengan an-nasakh, kemudian ada juga dengan at-tasaqut. Dengan cara seperti itu diharapkan menghilanglah pertentangan antara dalil-dalil yang bertentangan tersebut sehingga bisa diamalkan dalil-dalil tersebut. Perlu juga saya sampaikan di sini ada perbedaan antara al-jam'u dan at-taufiq. Al-jam'u adalah usaha untuk mengumpulkan atau menggabungkan antara 2 dalil yang kontradiksi, yang seakan-akan bertentangan. Ini dikumpulkan semua dalil-dalil yang ada. Maksudnya adalah dengan menggabungkan dalil-dalil tersebut yang seakan-akan bertentangan, maka bisa diketahui mana titik-titik perbedaan dan mana titik-titik persamaannya. Sedangkan at-taufiq adalah usaha mengkompromikan, mensinkronisasikan hal-hal yang telah dilakukan melalui proses sebelumnya, yaitu al-jam'u. Jadi nanti dalam prakteknya,
Al-jam'u wa tawfiq itu pertama adalah mengumpulkan dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan. Setelah dilihat mana yang ada titik lemah, perbedaan, persamaan, kemudian disinkronkan bagaimana dalil-dalil itu supaya tidak bertentangan dalam prakteknya sehingga bisa diamalkan semuanya. Adik sekalian, setelah saya jelaskan apa itu al-jam'u wa taufiq dan kenapa al-jam'u wa taufiq itu lebih diutamakan menurut jumhur ulama daripada pendekatan metode yang lain yaitu at-tarjih dan an-nasah. Kita coba untuk memahami praktek bagaimana cara melakukan al-jam'u. Kita ambil salah satu contoh dari al-jam'u ini. Perlu saya sampaikan pula bahwa cara melakukan al-jam'u ada beberapa macam. Ada al-jam'u bitahsis, ada al-jam'u bitaqyid. Artinya cara menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan itu dengan pendekatan kalau ada dua dalil, yang satu berupa yang am, yang satu khas, maka digunakan al-jam'u bitahsis. Kalau ada dua dalil yang bertentangan, yang satu mutlak, satu muqayyad, maka digunakan pendekatan al-jam'u bitaqyid. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan untuk memperdalam pemahaman kita tentang al-jam'u wa taufiq. Kita ambil yang pertama yaitu al-jam'u bitahsis. Tahsis dilakukan ketika terjadi ta'arud dua nas. Ingat, dua nas di sini adalah dalil yang menjadikan objek pembahasan usul fikih, baik dalil itu yang berupa ayat Al-Quran atau hadis Nabi. Apabila ada dua nas yang saling bertentangan secara lahiriah, satu nas itu, dalil itu adalah berbentuk am, dan yang lainnya adalah berbentuk khas. Kalau ada dua dalil yang bertentang seperti itu, yang satu adalah am, yang satu khas, maka cara al-jam'u memadukan, mensinkronkan kedua dalil yang seakan-akan bertentangan itu adalah dengan membawa yang am kepada yang khas. Artinya, dalil yang pemahamannya di am itu ditarik menjadi pemahaman yang ada di khas. Maka dengan demikian, yang diamalkan adalah pengertian yang ada di dalam dalil yang khas. Kita ambil contoh dalam kasus al-jam'u bitahsis ini adalah seperti di dalam kasus wasiat atau waris. Di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah telah mewasiatkan kepada kita sebagai umat manusia, terutama yang beragama Islam. Apabila kita telah meninggal dunia, maka kita akan memberikan wasiat atau yang disebut dengan waris kepada anak-anak kita. Baik anak-anak itu adalah laki-laki maupun perempuan. Di dalam ayat ini ada kata yang menunjukkan kepada am. Masih ingatkan adik sekalian ketika kita belajar yang disebut dengan qawaid lugawiyah, kaidah-kaidah kebahasaan, yaitu ketika berbicara tentang am dan khas. Masih ingatkan adik sekalian? Coba kita perhatikan pada ayat ini mana yang menunjukkan kepada lafadz am. Betul. Yang menunjukkan kepada lafadz am yaitu lafadz auladikum, yaitu lafadz yang berbentuk jama' dengan ta'rif idhofah. Lafadz yang berbentuk yang menunjukkan kepada arti jama' dengan susunan idhofah, yaitu auladikum. Maka lafadz ini menunjukkan kepada umum, am.
Am artinya anak-anak kalian. Tidak terbatas. Baik anak itu laki-laki, perempuan, mungkin di sini juga muslim atau tidak muslim. Pada prinsipnya seperti itu. Ini termasuk pada aulad. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa orang tua ketika meninggal dunia akan mewarisi kepada anak-anaknya. Pada prinsipnya secara umum, ya. Baik laki-laki, perempuan, muslim atau non-muslim. Untuk laki-laki, bagiannya adalah 2 kali bagian dari anak perempuan. Kalau kita lihat, ayat ini bertentangan dengan kandungan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yaitu hadis dari Usamah bin Zaid. Beliau menjelaskan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, la yarisul muslimu al-kafiru walal kafiru al-muslima. Orang muslim tidak bisa mewarisi kepada orang kafir, dan orang kafir pun sebaliknya tidak bisa mewarisi kepada orang muslim. Kandungan hadis ini adalah apabila seorang meninggal dunia, katakanlah orang tua, dia beragama Islam, maka ketika meninggal dunia, dia tidak bisa mewarisi kepada anaknya yang beragama non-Islam atau yang kafir. Begitu juga kalau ada anak yang meninggal dunia, dia kafir, tidak bisa mewarisi kepada orang tua yang beragama Islam. Kalau kita lihat di dalam kedua dalil ini seakan-akan ada pertentangan. Yang satu, Allah mewasiatkan kepada manusia untuk memberikan waris kepada semua anak, baik itu muslim atau non-muslim. Sedangkan pada hadis bahwa orang muslim tidak bisa mewarisi kepada orang kafir atau sebaliknya. Maka dari sekalian, kalau ada 2 dalil yang seakan-akan bertentangan ini, maka yang am itu ditarik pengertiannya kepada yang khas. Jadi hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid ini bersifat tahsis terhadap ayat yang ke-11 surat An-Nisa. Maka dari situ kita bisa mengkompromikan bahwa di dalam Islam orang tua mewarisi kepada anak-anaknya, dan anak-anak yang dapat waris daripada orang tua itu adalah yang sama agamanya. Ini menunjukkan kepada kita semua untuk menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan itu dengan cara al-jam'u wa taufiq. Hadirin sekalian, marilah kita simpulkan bersama apa yang telah sampaikan di depan dari awal sampai contoh daripada al-jam'u wa taufiq. Pertama adalah metode untuk melakukan istinbat hukum itu bisa dilakukan dengan 3 cara. Pertama, menggunakan kaidah lugawiyah, yaitu kaidah kebahasaan, yaitu yang sudah kita pelajari di semester pertama. Yang kedua adalah mengkaji maqasidus syariah, apa tujuan ditetapkannya suatu hukum. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan materi pada kesempatan ini, yaitu bagaimana penyelesaian dalil-dalil yang secara lahiriah bertentangan, yang disebut dengan ta'arud al-adilah. Ta'arud al-adilah adalah adanya 2 dalil, salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Yang ketiga, yaitu cara menyelesaikan ta'arud al-adilah. Di kalangan para ulama ada 2 pendapat, ada 2 kelompok, yaitu kelompok jumhur ulama dan kelompok Hanafiyah. Namun demikian, apa yang dijadikan landasan sama, yaitu 4. Saya akan menyampaikan apa yang dikemukakan oleh jumhur ulama, bahwa untuk menyelesaikan ta'arud al-adilah dilakukan dengan tahapan. Yang pertama, al-jam'u wa taufiq, mengumpulkan dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan, kemudian dicari bagaimana cara penyelesaiannya,
melakukan sinkronisasi dalil-dalil tersebut. Apabila yang pertama ini tidak bisa dilakukan, maka dilakukanlah tahapan yang kedua yang disebut dengan at-tarjih. Apabila tahapan yang kedua ini tidak bisa dilakukan, maka tahapan yang ketiga, yaitu meneliti dalil-dalil dari aspek sejarah, mana dalil yang lebih awal dan mana dalil yang terakhir. Kalau ketiganya tidak bisa dilakukan, maka sikap yang dilakukan adalah tasakut atau at-tawakuf, tidak memberlakukan dalil-dalil yang bertentangan secara lahiriah. Hadirin sekalian, materi Ta'arud al-Adilah ini mengacu kepada buku yang telah dikirim oleh madrasah kepada kalian, yaitu Ushul Fikih kelas 6. Bisa dilihat melalui halaman 168. Mudah-mudahan nanti untuk memperkuat pemahaman kita terhadap materi ini, saya sudah menyiapkan tugas. Dan silahkan tugas ini kalian buka di menu tugas, dan saya memberikan batas akhir untuk menyerahkan tugas ini pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 jam 22 atau jam 10 malam. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan petunjuk yang disampaikan dalam soal tugas. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.